Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Selvita Sari dengan NIM A1112207. Saya dari kelas B, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, karya Umar Khayyam. Jadi silakan nonton, cekidot. Mereka duduk bermalas-malasan di sofa, Marno dengan segelas scotch dan Jane dengan segelas martini. Mereka sama-sama memandang keluar jendela. Bulan itu ungu, Marno. Kau tetap hendak memaksaku untuk percaya itu. Ya, tentu saja, kekasihku. Ayolah, akui. Itu ungu, bukan? Kalau bulan itu ungu, apa pula warna langit dan mendungnya itu? Oh, aku tidak ambil pusing tentang langit dan mendung. Bulan itu ungu. Ungu. Ayolah, bilang ungu. Kuning kemasan. Setan. Besok aku bawa kau ke dokter mata. Marno berdiri, pergi ke dapur untuk menambah air serta es ke dalam gelasnya. Lalu dia duduk kembali di sofa di samping Jane. Kepalanya sudah terasa tidak betapa enak. Marno sayang, ya Jane. Bagaimana Alaska sekarang? Alaska? Bagaimana aku tahu? Aku belum pernah ke sana. Maksudku hawanya pada saat ini. Oh, aku kira tidak sedingin seperti biasanya. Bukankah di sana ada sumur juga seperti di sini? Mungkin juga aku tidak pernah betapa kuat dalam ilmu bumi. Gambaranku tentang Alaska adalah satu pandang yang amat luas, dengan salju, salju, dan salju. Lalu di sana sini rumah-rumah orang Eskimo bergunduk-gunduk seperti es krim vanili. Aku kira sebaiknya kau jadi penyair, Jane. Baru sekarang aku mendengar perumpamaan yang begitu puitis. Rumah Eskimo seperti es krim vanili. Tommy, suamiku, bekas suamiku. Kau tahu? Maukah kau membikinkan aku segelas? Kau tidak pernah bisa bikin martini. Bukankah kau selalu bingung? Martini itu campuran gin dan vermouth atau gin dan bourbon. Oh, aku harus bikin sendiri lagi nih. Dengan susah payah Jane berdiri dan dengan berhati-hati berjalan ke dapur. Suara gelas dan botol beradu terdengar berdentang-dentang dari dapur. Bekas suamiku, kau tahu Marno? Darling. Ya, ada apa dengan dia? Aku merasa dia ada di Alaska sekarang. Pelan-pelan Jane berjalan kembali ke sofa. Kali ini duduknya mepet Marno. Di Alaska, coba bayangkan di Alaska. Tapi minggu yang lalu kau bilang dia ada di Texas atau di Kansas atau mungkin di Arkansas. Aku bilang aku merasa Tommy berada di Alaska. Oh, mungkin juga dia tidak kemana-mana. Marno berdiri, berjalan menuju ke radio lalu memutar knopnya. Diputar-putarnya beberapa kali knop itu hingga mengeluarkan campuran suara-suara yang aneh. Potongan-potongan lagu yang tidak tentu serta suara orang yang tercekik-cekik. Kemudian dimatikannya radio itu dan dia duduk kembali di sofa. Marno, manisku. Ya Jane, bukankah di Alaska, ya, ada adat menyuguhkan istri kepada tamu?
Ya, aku pernah mendengar orang Eskimo dahulu punya adat istiadat begitu. Tapi aku tidak tahu pasti apakah itu betul atau karangan guru antropologi saja. Aku harap itu betul, sungguh darling. Aku serius. Aku harap itu betul. Kenapa? Sebab aku tidak tahu Tommy kesepian dan kedinginan di Alaska. Aku tidak mau. Tetapi bukankah belum tentu Tommy berada di Alaska dan belum tentu pulang sekarang? Alaska dingin. Jane memegang kepala Marno dan dihadapkannya muka Marno ke mukanya. Mata Jane memandang Marno tajam-tajam. Tetapi aku tidak mau Tommy kesepian dan kedinginan. Maukah kau? Marno sebentar. Kemudian ditepuk-tepuknya tangan Jane. Sudah tentu tidak, Jane. Sudah tentu tidak. Kau anak yang manis, Marno. Marno mulai memasang rokok lalu pergi berdiri di dekat jendela. Langit bersih malam itu, kecuali di sekitar bulan. Beberapa awan menggerombol di sekeliling bulan hingga cahaya bulan itu suram karenanya. Ditundukkannya kepalanya ke bawah dan satu belantara pencakar langit tertidur di bawahnya. Sinar bulan yang lembut itu membuat seakan-akan bangunan-bangunan itu tertidur dalam kedinginan. Rasa senyap dan kosong tiba-tiba terasa merangkak ke dalam tubuhnya. Marno, ya Jane, aku ingat Tommy pernah mengirimi aku sebuah boneka Indian yang cantik dan Oklahoma City beberapa tahun yang lalu. Sudahkah aku ceritakan hal ini kepadamu? Aku kira sudah, Jane. Sudah berapa kali? Oh. Jane menghirup martininya 4 hingga 5 kali dengan pelan-pelan. Dia sendiri tidak tahu sudah gelas yang keberapa martini itu dipegangnya. Lagi pula tidak seorang pun yang memedulikan. Kau tahu Marno? Apa? Empire State Building sudah dijual. Ya, aku membaca hal itu di New York Times. Bisakah kau membayangkan punya gedung yang tertinggi di dunia? Tidak. Bisakah kau? Bisa. Bagaimana? Oh, tak tahulah. Tadi aku kira bisa menemukan pikiran-pikiran yang cabul dan lucu. Tapi sekarang tahulah. Lampu-lampu yang berkelipan di belantara pencakar langit dan kelihatan dari jendela mengingatkan Marno pada ratusan kunang-kunang yang suka bertabur malam-malam di sawah mbahnya di desa. Oh, kalau saja apa kekasihku? Kalau saja ada suara jangkrik mengerik dan beberapa katak menyanyi dari luar sana. Lantas, tidak apa-apa, itu akan membuat aku lebih senang sedikit. Kau anak desa yang sentimental. Biar. Marno terkejut dengan kata itu. Biar, itu terdengar keras sekali keluarnya. Maaf Jane, aku kira Scott yang membuat itu. Tidak sayang, kau merasa tersinggung. Maaf. Marno mengangkat bahunya karena dia tidak tahu apa lagi yang mesti diperbuat dengan maaf yang berbalas maaf itu. Sebuah pesawat jet terdengar mendesau keras lewat di atas bangunan apartemen Jane. Jet keparat. Jane mengutuk sambil berjalan terhuyung ke dapur. Dari kamar itu Marno mendengar Jane keras-keras membuka keran air. Kemudian dilihatnya Jane kembali, mukanya basah, di tangannya segelas air es. Aku merasa segar sedikit. Jane merebahkan badannya di sofa, matanya diperjamkan, tapi kakinya disepak-sepakan ke atas. Lirih-lirih dia mulai menyanyi. Deep blue sea baby, deep blue sea. Deep blue sea,
baby deep blue sea. Pernahkah kau punya keinginan, lebih-lebih dalam musim panas begini, untuk telanjang lalu membiarkan badanmu tenggelam dalam sekali di dasar laut yang teduh itu, tetapi tidak mati dan kau bisa memandang badanmu yang tergeletak itu dari dalam sebuah sampan? Oh, maafkan aku kurang menangkap kalimatmu yang panjang itu. Bagaimana lagi, Jen? Oh, lupakan saja, aku cuma ngomong saja. Deep blue sea, baby deep blue sea, baby deep blue sea. Marno, ya, kita belum pernah jalan-jalan ke Central Park Zoo ya. Belum, tapi kita sudah sering jalan-jalan ke parknya. Dalam perkawinan kami yang 1 tahun 8 bulan tambah 11 hari itu, Tommy pernah mengajakku sekali ke Central Park Zoo. Aku ingat kami berdebat di muka kandang kera. Tommy bilang simpanse adalah kera yang paling dekat kepada manusia. Aku bilang gorila. Tommy mengatakan bahwa sarjana-sarjana sudah membuat penyelidikan yang mendalam tentang hal itu. Tetapi aku tetap menyangkalnya, karena gorila yang ada di muka kami mengingatkan aku pada penjaga lift kantor Tommy. Pernahkah aku ceritakan hal ini kepadamu? Oh, aku kira sudah, Jen. Sudah berapa kali? Oh, Marno, semua ceritaku sudah kau dengar semua. Aku membosankan ya, Marno. Membosankan. Marno tidak menjawab, karena tiba-tiba saja dia merasa seakan-akan istrinya ada di dekat-dekat dia di Manhattan malam itu. Adakah penjelasannya? Bagaimana satu bayang-bayang yang terpisah beribu-ribu kilometer bisa muncul begitu pendek? Ayolah Marno, kalau kau jujur, tentulah kau akan mengatakan bahwa aku sudah membosankan. Cerita yang itu-itu saja yang kau dengar tiap kita bertemu. Membosankan ya? Membosankan. Tapi tidak semua ceritamu pernah aku dengar. Memang beberapa ceritamu sudah beberapa kali aku dengar. Bukan beberapa sayang, sebagian besar. Baiklah, taruhlah sebagian besar sudah aku dengar. Aku membosankan jadinya. Marno diam, tidak mencoba meneruskan. Disedotnya rokoknya dalam-dalam, lalu dihembuskannya lagi asapnya lewat mulut dan hidung. Tapi Marno, bukankah aku harus berbicara? Apalagi yang bisa kukerjakan kalau aku berhenti bicara? Aku kira Manhattan tinggal lagi kau dan aku yang punya. Apalah jadinya kalau salah seorang pemilik pulau ini jadi capek berbicara? Kalau 2 orang terdampar di satu pulau, mereka akan terus berbicara sampai kapal tiba, bukan? Jen memejamkan matanya dengan dadanya lurus-lurus terlentang di sofa. Sebuah bantal terletak di dadanya. Kemudian dengan tiba-tiba dia bangun, berdiri sebentar, lalu duduk kembali di sofa. Marno, marilah duduk. Kenapa? Bukankah sejak sore aku duduk terus di situ? Kemarilah duduk. Aku sedang enak di jendela sini, Jen. Ada beribu kunang-kunang di sana. Kunang-kunang? Ya. Bagaimana rupa kunang-kunang itu? Aku belum pernah lihat. Mereka adalah lampu suar kecil-kecil sebesar noktah. Begitu kecil? Ya, tetapi kalau ada beribu kunang-kunang hinggap di pohon pinggir jalan, itu bagaimana? Pohon itu akan menjadi pohon hari Natal. Ya, pohon hari Natal. Marno diam lalu memasang rokok sebatang lagi. Mukanya terus menghadap keluar jendela lagi, menatap ke satu arah yang jauh, entah kemana. Marno, waktu kau masih kecil, Marno, kau mendengarkan aku kan?
Ya, waktu kau masih kecil, pernahkah kau punya mainan kekasih? Mainan kekasih? Mainan yang begitu kau kasihi hingga kemanapun kau pergi selalu harus ikut. Aku tidak ingat lagi, Jen. Aku ingat sesudah aku besar, aku suka main-main dengan kerbau kakekku di Jilamprang. Itu bukan mainan, itu piaraan. Piaraan bukankah untuk mainan juga? Tidak selalu. Mainan yang paling aku kasihi dahulu adalah Uncle Tom. Siapa dia? Dia boneka hitam yang jelek sekali rupanya. Tetapi aku tidak akan pernah bisa tidur bila Uncle Tom tidak ada di sampingku. Oh, itu hal yang normal saja. Aku kira anakku juga begitu. Punya anakku anjing-anjingan bernama Vivi. Tetapi aku baru berpisah dengan Uncle John sesudah aku ketemu Tommy di high school. Aku kira aku ingin Uncle Tom ada di dekat-dekatku lagi sekarang. Diraihnya bantal yang ada di sampingnya, kemudian digosok-gosokkannya pipinya pada bantal itu, lalu tiba-tiba dilemparkannya lagi bantal itu ke sofa dan dia memandang kepala Marno yang masih bersandar di jendela. Marno sayang, ya, aku kira cerita itu belum pernah kau dengar, bukan? Belum, Jen. Bukankah itu ajaib? Bagaimana aku sampai lupa menceritakan itu sebelumnya? Marno tersenyum. Aku tidak tahu, Jen. Tahukah kau sejak sore tadi baru sekarang kau tersenyum? Mengapa? Marno tersenyum. Aku tidak tahu, Jen. Sungguh. Sekarang Jen ikut tersenyum. Oh ya? Marno manisku, kau harus berterima kasih padaku. Aku telah menetapi janjiku. Apakah itu, Jen? Piyama. Aku telah belikan kau piyama. Tadi ukuranmu medium large, bukan? Tunggu ya. Dan Jen seperti seekor kijang yang mendapatkan kembali kekuatannya sesudah terlalu lama berteduh, melompat-lompat masuk ke dalam kamarnya. Beberapa menit kemudian, dengan wajah bersedia keluar kembali dengan sebuah bungkusan di tangan. Aku harap kau suka pilihanku. Dibukanya bungkusan itu dan dibeberkannya piyama itu di dadanya. Kau suka dengan pilihanku ini? Ini piyama yang cantik, Jen. Akan kau pakai saja malam ini. Aku kira sekarang sudah cukup malam untuk berganti dengan piyama. Marno memandang piyama yang ada di tangannya dengan keraguan. Jane, ya sayang. Aku belum tahu apakah aku akan tidur di sini malam ini. Oh, kau banyak kerja. Tidak seberapa sesungguhnya, cuma tak tahulah. Kau merasa tidak enak badan. Aku baik-baik saja. Tak tahulah, Jen. Aku harap aku mengerti, sayang. Aku tak akan bertanya lagi. Terima kasih, Jen. Terserahlah. Cuma aku kira aku tak akan membawanya pulang. Oh, pelan-pelan dibungkusnya kembali piyama itu, lalu dibawanya masuk ke dalam kamarnya. Pelan-pelan Jane keluar kembali dari kamarnya. Aku kira aku pergi saja sekarang, Jane. Kau akan menelpon aku hari ini, kan? Tentu saja, Jane. Kapan aku bisa mengharapkan itu? Aku belum tahu lagi, Jane. Segera aku kira. Kau tahu nomorku, kan? Eldorado. Aku tahu, Jen. Kemudian pelan-pelan diciumnya dahi Jen, seperti dahi itu terbuat dari porselin. Lalu menghilanglah Marno di balik pintu. Langkahnya terdengar seperti dari dalam kamar turun tangga.
Di kamarnya, di tempat tidur, sesudah minum beberapa butir obat tidur, Jane merasa bantalnya basah. Adapun unsur intrinsik dalam cerpen ini adalah yang pertama tema. Tema dalam cerita ini adalah tema sosial, dengan sedikit unsur tema egoik. Tema cerita ini adalah pertemuan dua budaya, Barat dan Timur, yang lembut, mesra, gelisah, dan sekaligus penuh toleransi. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Ada dua tokoh sentral dalam tokoh ini, yaitu Marno dan Jane. Marno ditokohkan sebagai orang yang memegang teguh budaya Timur, sentimental dan terikat pada norma budaya Timur, sedangkan Jane adalah perwakilan budaya Barat yang liberal dan tak acuh pada keterikatan yang bagi orang Timur dianggap wajib. Kemudian ada yang keempat, alur. Cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan menggunakan alur maju atau progresif dalam ceritanya. Cerita ini mengisahkan dialog-dialog antara Marno dan Jane dari awal sampai akhir. Sedangkan dari segi kualitas alur, cerpen ini bisa diklarifikasikan beralur longgar, karena dialog antara Marno dan Jane membicarakan apa saja. Kemudian latar yang pertama, latar tempat. Latar cerita ini bertempat di apartemen Jane. Penjelasannya terdapat pada kutipan sebuah pesawat jet terdengar mendesau keras lewat di atas bangunan apartemen Jane. Kemudian yang kedua, latar waktu. Cerita ini berlatar waktu pada malam hari. Dijelaskan dalam awal cerita dari dialog Marno dan Jane yang mendebatkan bulan, dan bulan muncul di malam hari. Juga ditekankan lagi pada kutipan berikut. Lampu-lampu yang berkelipan di belantara pencakar langit yang kelihatan dari jendela mengingatkan Marno pada ratusan kunang-kunang yang suka bertabur malam-malam di sawah embahnya di desa. Kemudian yang ketiga, latar sosial. Cerita ini berlatar sosial pada kondisi pertemuan sosialita Timur dan Barat. Marno mewakili Timur, Jane mewakili Barat. Kemudian gaya bahasa. Jika dilihat dari diksi, pilihan bunyi, dan sintaksis, cerita ini mengandung nuansa kelembutan yang begitu halus. Kemudian sudut pandang. 1000 Kunang-Kunang di Manhattan diceritakan dari sudut pandang orang ketiga. Kemudian amanat. Pencampuran budaya tidak serta-merta membawa ke dalam pertentangan, melainkan pembauran. Cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan memberikan pesan kehidupan berumah tangga yang baik. Kemudian adapun unsur ekstrinsik pada cerpen ini, latar belakang masyarakat. Dalam kehidupan kota metropolitan seperti New York, sebuah kota yang tergolong dalam deretan kota besar di dunia, penuh dengan gedung-gedung pencakar langit dan gemerlapan ribuan lampu-lampu reklame pada malam hari. Seorang cendekiawan Indonesia yang sudah terbiasa dengan kehidupan akrab di desanya, merasa dirinya kesepian. Apalagi ia harus meninggalkan anak istrinya dan hidup sendirian di kota besar itu, tinggal dalam sebuah apartemen. Adapun latar belakang penulis, Umar Khayyam lahir di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 30 April 1932. Ia beragama lahir dan memang lahir dari keluarga yang beragama. Meskipun belum sepenuhnya menjalankan syariat, Umar Khayyam telah menikah dengan Putri Minang dan telah dikaruniai dua orang putra. Kemudian ada nilai moral. Seorang pria yang setia terhadap istrinya, walaupun pada saat itu ada wanita yang juga ia cintai di hadapannya. Untuk hal ini saya setuju dengan pendapat Corey bahwa pria Marno dalam cerita itu memiliki nilai moral dan keagamaan yang patut dicontoh.
dalam kecintaannya terhadap Jane, Marno masih ingat kepada istrinya dan Marno pun tak ingin mengkhianati istrinya. Marno masih ingat bahwa ia harus bersih dan kembali pada kenyataan bahwa ia dipercayakan istrinya yang berada di benua lain untuk tetap bersikap jujur, tidak akan menodai pernikahannya yang sah. Sikap Marno itu patut dipuji karena ia bisa bersikap ketika Jane memberikan tawaran itu kepadanya. Sekian dan terima kasih.